Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo sahabat, jumpa kembali dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 11 Januari 2021. Bersama saya Bram Abidin MZ. Buletin Jawa Timur kali ini diawali dengan laporan pertama dari Akmal Mustafa Suara Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi pengendalian hama tikus. Untuk mengendalikan populasi hama tikus yang berada di Kabupaten Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang hasilnya akan ada kegiatan pengendalian hama tikus secara terpadu dilaksanakan hari Rabu 13 Januari 2021 jam 8 pagi secara serentak di 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan Polres Ngawi dalam membantu petani di Kabupaten Ngawi dalam mengendalikan hama tikus, seperti pelaksanaan FGD sebanyak 2 kali dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian, Direktur PLN, dan Kasat Reskrim Polres Ngawi yang dihadiri Gapoktan se-Kabupaten Ngawi. Selain itu, memasang banner-banner di persawahan tentang pelarangan penggunaan jerat tikus dengan aliran listrik dan melakukan gerobyokan bersama Dinas Pertanian, TNI, dan petani juga sudah dilakukan. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Dari Suara Ngawi, kita berlanjut ke Suara Sidoarjo bersama reporter Billy Ratupoy. Bantuan sosial tunai tahap 10 di Sidoarjo mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin 11 Januari 2021. Sahabat, pendistribusian dana bantuan sosial tunai atau BST tahap 10 di Sidoarjo dimulai pada Senin 11 Januari. Total keluarga penerima manfaat atau KPM sejumlah lebih 35.000. Rencananya pembagian BST akan berlangsung selama 6 hari, yang tiap harinya dibagi di 3 kecamatan. Dana BST sendiri nantinya akan disalurkan langsung ke masyarakat dari pos pembayaran di desa yang sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan. Hal ini disampaikan oleh Abdul Latif, Ketua Satgas Penyaluran Bansos, Kantor Pos Kabupaten Sidoarjo, saat dihubungi redaksi Suara Sidoarjo pada Sabtu 9 Januari. Sebanyak 6 hari untuk 18 kecamatan. Kami dari setiap hari sebanyak 3 kecamatan. Tiap-tiap kecamatan kami tentukan paling tidak 4 titik pembayaran, meliputi sekian desa. Kemudian ada salah satu KPM yang tidak bisa hadir karena mungkin kesibukan kerja, bisa H+1 ke kantor pos Sidoarjo. Masyarakat yang berhalangan hadir pada saat pencairan BST masih dapat mengambilnya melalui kantor pos dengan syarat membawa surat pemberitahuan penerima BST dan KTP serta KK yang asli. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Pemkab Lumajang terapkan sinau bareng untuk pembelajaran tatap muka di masa pandemik COVID-19 ini. Informasi berikut bersama Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Setelah beredarnya surat edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 420/81/101.1/2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan program Sinau Bareng sebagai salah satu solusi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Agus Salim, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, saat dikonfirmasi di kantornya menjelaskan bahwa pelaksanaan PSB bersifat kondisional dan fleksibel. Artinya pihak sekolah dapat berkeputusan melaksanakan PSB sesuai dengan kondisi penyebaran COVID-19 di masing-masing wilayah. Adapun beberapa ketentuan dalam pelaksanaan PSB, diantaranya yakni guru pendidik maupun siswa diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Agus Salim berharap PSB bisa mewakili harapan masyarakat sekaligus mengobati rasa rindu anak terhadap sekolahnya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Mahardika FM, Kirana Nisa, siapkan anggaran 160 juta rupiah. Pemerintah Kota Blitar pastikan ekskavasi Candi Gedok akan dilanjutkan tahun ini.
Pemerintah Kota Blitar memastikan ekskavasi tahap 3 di situs Candi Gedok Kelurahan Gedok Kecamatan Sananwetan akan dilanjutkan tahun ini. Anggaran sebesar Rp160 juta disiapkan untuk mendukung pelaksanaan ekskavasi tahap 3 di situs Candi Gedok. Triiman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dikonfirmasi Jumat 8 Januari 2020 mengatakan, anggaran Rp160 juta itu akan dimanfaatkan untuk memperpanjang sewa lahan selama 2 tahun, pelaksanaan ekskavasi dan kajian pembebasan lahan di sekitar situs Candi Gedok. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan masih dikoordinasikan. Namun Triiman memprediksi pelaksanaan ekskavasi tahap ketiga nanti akan berlangsung selama 8 hari kerja. Dengan target tim ekskavasi bisa mengetahui keseluruhan struktur bangunan di situs Candi Gedok. Triiman mengatakan ekskavasi lanjutan ini memang masih tergolong kecil karena keterbatasan anggaran yang ada. Pihaknya berharap pelaksanaan ekskavasi nanti mendapat support anggaran dari BPCB Jawa Timur. Untuk kegiatannya, kami harus berkoordinasi dan bersepakatan dengan BPJB tanggal dan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah kajian tentang lahan. Jadi kajian tentang lahan untuk situs Candi Gedok. Sementara itu, Sobat, BPCB Jawa Timur sudah melakukan ekskavasi tahap pertama di situs Candi Gedok September 2019. Pada tahap pertama, tim BPCB berhasil menemukan bangunan pagar keliling candi. Kemudian pada ekskavasi tahap 2, Oktober 2020, tim BPCB menemukan bangunan yang diperkirakan petirtaan di dalam pagar keliling candi. Kirana Nisa, Mahardika FM. 1.258 pelanggar prokes terjaring tim gabungan. Dari RGR FM Tulungagung, berikut informasi Mega Kristi. Tim gabungan yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tulungagung bersama TNI Polri telah berhasil menjaring 1.258 masyarakat pelanggar protokol kesehatan selama pandemi dalam operasi justisi. Demikian seperti dikatakan Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbub Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Artista Nidia Putra. Artista menambahkan terkait titik sasaran operasi justisi yang menjadi prioritasnya, yaitu ruas jalan yang sering dilalui masyarakat atau tempat keramaian. Masih menurut Artista, selama operasi justisi ini ada sekitar 1.211 orang yang dikenakan sanksi berupa membayar denda, sedangkan 47 orang lainnya harus menjalani sanksi sosial. Bagi masyarakat yang ketahuan belum membayar denda dengan terpaksa EKTP sebagai jaminan, selanjutnya harus membayar melalui bank yang sudah ditunjuk. Artista berharap semoga di tahun 2021, masyarakat pelanggar prokes mengalami penurunan dan kesadaran masyarakat dalam disiplin prokes untuk lebih ditingkatkan lagi. Tetap berpola hidup sehat, sehingga semua terhindar dari persebaran virus COVID-19. Samika Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Ninda Olivia dari Persada FM menginformasikan Jalan Lintas Selatan JLS di Kabupaten Blitar ditarget selesai tahun ini. Pembangunan jalur lintas selatan JLS di Kabupaten Blitar antara Serang, Tambakrejo akan selesai di tahun ini. Pengembangan wisata pantai di antara dua wilayah itu terus dikebut, di mana tahun ini Pemkab Blitar sudah menyelesaikan kajiannya. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Sparbudpora Kabupaten Blitar Arinal Huda mengatakan ada 19 pantai di antara Serang sampai Tambakrejo, khususnya di 4 desa yaitu Tambakrejo, Gunung Gede, Ngadipuro, dan Serang. Hasil kajian, ada 8 wisata yang akan menjadi prioritas untuk dikembangkan, yaitu Pantai Tambakrejo, Pasetran Gondomayit, Banteng Mati, Jebring, Pudak, Keben, Serit, dan Serang. Dari 8 pantai itu, tahun depan direncanakan akan membuat master plan di 4 pantai. Mengingat anggaran membuat master plan juga tidak sedikit. Hanya saja penentuan 4 pantai itu masih akan dilakukan diskusi dengan stakeholder lainnya. 8 itu yang udah tadi. Nah, kita untuk menentukan 4 itu nanti masih perlu diskusi dengan stakeholder saya. Iya, salah satunya Pantai Jebring dan Pantai Pasetran Gondomayit. Huda menambahkan ada 2 pantai yang dipastikan akan dibuat master plan, yaitu Pantai Jebring dan Pasetran Gondomayit. Karena 2 pantai itu memiliki sesuatu yang berbeda dari sisi budaya dan kearifan lokalnya yang menonjol. Bahkan dari sisi geografis dan alamnya dinilainya cukup bagus. Ninda Olivia, Radio Persada FM Blitar. Dampak regrouping organisasi perangkat daerah. Bupati Sampang melantik 302 pejabat.
Dari Suara Sampang, berikut informasi Rian Haryanto. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi melantik sejumlah pejabat tinggi Pratama Administrasi dan Pengawas di lingkungan Pemkab Sampang pada Jumat siang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Trunojoyo, Jalan Wijaya Kusuma. Totalnya sebanyak 302 pejabat dimutasi, diantaranya pejabat eselon 4, 3, dan 2. Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan dalam mutasi jabatan. Salah satunya adanya regrouping atau penggabungan 3 organisasi perangkat daerah. Tujuan penggabungan ini untuk efisiensi dan efektivitas anggaran serta lebih mudah monitoring kinerja OPD masing-masing. Bupati berharap ASN yang dilantik maupun dimutasi mampu menjadi sebuah birokrasi yang efisien dalam optimalisasi pelayanan masyarakat melalui terobosan baru. Suara Sampang, Rian Haryanto melapor. Dari Suara Pasuruan, berikut laporan Sofia Latif. Ratusan ribu masker dan face shield dibagikan untuk pencegahan awal COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus membagikan masker sebagai langkah pertahanan pertama terhadap penyebaran virus corona seiring meningkatnya jumlah warga yang terinfeksi COVID-19. Buktinya Kiai Haji Abdul Mujid Imron, Wakil Bupati Pasuruan, membagikan ratusan ribu masker, face shield, dan multivitamin kepada PCNU Kabupaten Pasuruan, PCNU Bangil, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Rabu 6 Januari 2021 lalu. Wakil Bupati kepada Emil Akbar, tim liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan pembagian masker sudah menjadi program Bupati Pasuruan sejak mewabahnya COVID-19 Maret 2020 lalu. Pak Bupati itu menugaskan saya untuk membagi masker, face shield, dan juga vitamin seiring dengan meningkatnya pasien COVID ini. Jadi kami diminta untuk ke PCNU Bangil, PCNU Pasuruan, dan nanti juga ke ormas yang lain. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Tahap pertama, Nganjuk mendapat sebanyak 6.368 dosis vaksin COVID-19 untuk sebanyak 3.184 tenaga kesehatan. Berikut informasi dan sekaligus menutup Buletin Jawa Timur untuk kali ini bersama Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melalui Kasih Surveillance dan Imunisasi Suhartati Kundiariana mengatakan bahwa untuk tahap pertama Kabupaten Nganjuk mendapat jatah vaksin COVID-19 sebanyak 6.368 dosis dan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Dan berdasar hitungan Dinas Kesehatan Nganjuk, setidaknya ada 3.184 tenaga kesehatan di Kabupaten Nganjuk. Tiap tenaga kesehatan direncanakan akan mendapat 2 dosis vaksin. Terkait waktu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Suhartati belum bisa menyebut waktunya karena sebelumnya vaksinasi direncanakan akan dilakukan tanggal 21 Januari 2021 dan untuk kepastiannya masih menunggu pemberitahuan dari provinsi atau Dinas Kesehatan Provinsi. Meskipun Kabupaten Nganjuk telah mendapatkan jatah ribuan dosis vaksin, namun vaksin masih berada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan masih menunggu proses distribusi. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 11 Januari 2021. Bersama saya Bram Abidin MZ, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.